Assalamualaikum, saya Elsar dari Lampung yang mengucapkan buat teman-teman saya sama tim yang ingin melakukan pendakian 30 gunung dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah, semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Merdeka. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut lagi. Jadi setelah makhluk itu lewat ke sisi kanan saya, dia dari muncul dari sebelah kiri masuk ke sisi kanan. Hanya itu. Ya Allah, mudah-mudahan hanya ini. Mudah-mudahan hanya ini. Gitu. Saya putusin lagi, tutup tenda, saya masuk, saya tidur lagi. Gitu saya tidur, hawa panas itu datang lagi. Apalagi ini ya Allah. Gitu. Saya hanya berpikir bahwa ini apalagi. Tapi saya tuh di tahun 97 ya saya tidak bisa membahas di tahun 97-nya. Cuman yang jelas ada pengalaman yang sangat menyedihkan di Gunung Sumbul pada tahun 97. Saya ke situ untuk mengenang. Hampir setiap tahun saya ke situ untuk mengenang. Tapi malam itu tuh jatuhnya berarti sekitar malam Minggu. Kalau 11 Februari itu saya ingat banget tuh pas saya berangkat hari Jumat, malam Sabtu saya di helipad, malam Minggu saya di Gunung Sumbul ya, di hutan Sumbul. Jadi saya yakin Minggu pasti rame lah, Minggu pagi tuh pasti banyak yang samit segala macam, pasti agak tenang gitu. Terus hawa panas, tadinya saya bilang hawa panas masih kok datang lagi. Jangan sampai, saya hanya berfokus satu malam sebelumnya bahwa jangan sampai kejadian hal yang sama, apalagi mengulangi atau lagi hal-hal yang serupa. Cukuplah tadi udah sangat menakutkan buat saya gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Itu tuh tetap terus panas terus. Dan lagi-lagi kedepak. Ya Allah. Bunyi kuda lagi. Bunyi kuda yang sama pada saat didengar di hari pertama atau malam pertama. Tapi tidak ramai. Kuda ini seolah-olah satu kuda kedepak. Suara itu berputar terus 1 kali, 2 kali, terus berputar tidak berhenti. Saya tidak tahu berputar puluhan kali dia berputar karena tenda saya kan kecil, dalam artian saya sendiri situ berputar secara cepat, pelan lagi, berhenti lagi, bunyi kuda berputar lagi terus. Ya saya takut, saya nggak bisa keluar. Cuman hawa panas tapi tidak terang, kondisinya tetap gelap. Tapi capek kan, maksudnya lama beberapa jam seperti itu nggak berhenti lama gitu kan. Capek, pengen istirahat, takut. Tapi dalam kondisi takut yang sudah terpepet, iya rasa kesel juga. Ini apa sih sebenarnya? Saya ambil senter saya warna kuning, masih senter panjang. Saya nyalain dalam tenda, terang dan hilang suaranya. Suaranya hilang. Saya coba beranikan diri, saya buka. Begitu saya buka,
langsung bunyi. Bunyi suara kuda dan ya Allah. Suara kuda itu berbunyi dan burak. Ada sosok orang yang loncat dari kuda. Persis mungkin jarak sekitar 5 meter dari tenda saya. Loncat, burak. Dia turun. Jalan, frak. Ke depan tenda saya persis. Posisi saya dalam tenda. Tenda saya seperti ini. Posisi saya dalam tenda, dalam pintu tenda. Pintu tenda dibuka, saya tetap masih di dalam tenda. Dia berjalan dari sisi sini, berhenti persis di depan tenda saya. Jadi praktis yang terlihat hanya dari bagian tubuh, bagian perut ke bawah. Yang terlihat oleh saya hanya itu. Dan gelap. Senter saya nyalain untuk dalam tenda. Saya tidak bisa melihat terang ke luar. Dan itu gelap. Kain abu-abu lah, kain abu-abu. Tapi saya selalu ingat list emas yang ada di tepian kain itu terlihat itu. Saya nggak tahu bentuk kakinya seperti apa, tapi yang jelas bunyi itu mendekati prok dan kelihatan jelas lah kalau misalkan orang pakai kain itu seperti apa kan kelihatan bentuk kain jalan berhenti. Ya saya diem. Ini jangan-jangan orang yang sama gitu. Yang kemarin jangan-jangan orang yang sama ya kemarin. Ya tapi saya diem dan dia diem gak ngomong apa-apa. Saya juga bingung harus gimana. Apakah harus saya tutup lagi ini tenda saya gitu kan. Karena sempat diam selama 5 menit, kurang lebih 5 menit. Kuda terus berbunyi. Orang itu tetap terus di depan tenda saya. Dan saya coba putusin langsung, udahlah tutup aja lah tenda. Saya tutup tenda, begitu saya tutup tenda, panas itu mulai menyerang lagi dalam tenda. Punten sampai mengumpat sesuatu yang buruk, anjing gitu. Sampai kata-kata itu keluar bahwa apa ini, panas banget. Ya mau gak mau tetap harus buka pintu tenda biar hawa dari luar yang dingin itu bisa masuk ke dalam tenda. Karena bukan hangat yang saya dapat, tapi panas banget. Saya buka hawa dingin masuk lagi dan ya mulai sejuk lagi dalam tenda. Tapi sosok itu tetap berdiri di depan tenda. Sosok itu nggak berubah gitu. Posisinya tetap di situ. Iya saya hanya berdoa ya Allah saya nggak berani, saya udah takut banget. Saya harus pulang nih, saya harus pulang. Sampai berpikir kayak gitu, saya harus pulang. Akhirnya sosok itu diam. Saya diam, saya ngeliatin, saya tutup tenda, saya kepanasan itu. Ya cobalah tenda nggak saya tutup, saya coba rebahan, senter tetap saya nyalahin dalam tenda saya gitu kan. Tapi saya penasaran seperti ada yang bilang ke saya tuh, coba sorot. Selalu seperti itu, coba sorot ya Allah ini apa ya Allah. Senter saya pegang pakai tangan kiri. Dan saya kembali duduk dari tidur saya pegang pakai tangan kiri saya. Gua harus senter ya. Saya harus senter ke arah dia. Saya putusin, pengen tahu lah senter. Flep. Mati. Senter yang saya pegang mati. Senter nggak nyala. Wah, saya nggak nyala senter. Saya lagi sibuk itu senter terus bunyi, cerak, kerbuk. Jadi kuda itu berbunyi lagi, seolah-olah dia mengangkat kedua kaki depan kudanya itu diangkat terus blok, terus dia mulai berlari memutari tenda. Saya bingung. Di jalan. Begitu saya nengok keluar sudah nggak ada ternyata orang itu. Sudah nggak ada, kuda sekitar muter. Saya nggak tahu, saya nggak ingat berapa kali dia berputar gitu. Tapi yang jelas beberapa kali dia bermuter tenda. Terus lama-lama suara itu menjauh. Dan mulai menjauh gitu kan. Ya Allah, bersyukur alhamdulillah ya udah gangguan ini sudah pergi gitu. Saya coba tutup lagi. Udahlah, mau tidur nggak tidur,
lampu atau senter tetap tak taruh karena sudah dalam kondisi mati. Saya coba tidur. Alhamdulillah saya bisa tidur. Terus saya bangun udah siang, udah agak cerah, udah terang lah posisi kayak gitu. Bangun, saya mau masak, air habis gitu kan. Air habis gitu kan. Kan harus ngambil ke bajuri kalau emang air habis. Kalau mau nggak mau ya turun. Ya sudahlah, saya packing, turun. Saya bingung karena gini, kenapa saya habis gitu kan? Karena saya tuh membawa 4 botol besar air mineral. Dan saya bawa, kalau dulu tuh termos tentara tuh yang bentuknya agak lempeng, tentara. Dan itu saya bawa 1 dan khusus buat minum saya pribadi. Kalau air yang 4 itu buat masak gitu. Itu nggak ada isinya gitu, maksudnya nggak ada isinya karena posisinya kan itu di depan tenda gitu kan. Kok nggak ada isinya gitu kan? Harusnya tuh masih ada lah sekitar 1,5 botol gitu. Tapi kok nggak ada isinya? Oh mungkin tumpah gitu kan. Tapi secara masuk akal nalar gitu ya, secara nalar. Kalau tumpah tutupnya pasti kebuka, ini tutupnya nggak kebuka gitu. Udahlah saya langsung besarin hati saya bahwa mungkin gue lupa atau mungkin saya lupa lah. Udahlah tinggal saya packing beres. Saya naik lagi dengan mengikuti tali rapia yang saya ikat ke atas. Nggak jauh saya naik sekitar 15 menit sampai 20 menit sampai ke. Jadi bukan nemuin saya. Di situ kan ada akses, ada jalur yang bentuknya tanah gambut. Panjangnya sekitar 5 sampai 7. Jadi tanah itu kalau kita pijak ambrol, jadi gampang longsor lah gitu kan. Jadi biasanya kalau saya lewat situ ngesot. Atau sekarang kayaknya jalurnya agak melipir gitu. Karena itu gambut itu kayaknya sudah habis terkikis gitu. Kalau sekarang ke sana. Saya putusin, turun bawah gitu. Jalan nggak jauh, saya papasan sama rombongan yang summit. Mereka hanya summit, tidak membawa keril, hanya bawa depek kecil gitu kan. Naik bang, oh iya naik. Lah bang turun, iya. Loh kok jam segini udah turun bang, naik pagi? Enggak, bang ngecamp di atas. Camp di mana bang? Ngecamp di puncak. Udah, hanya batas gitu aja. Saya turun, papasan, lewat. Saya turun, saya satu hal yang saya penasaran sama artian gitu. Kalau tadi malam saya ngeliat makhluk, ngeliat sosok tinggi besar yang menyebabkan beberapa pohon dan pohon itu tumbang dengan mudahnya. Jarak saya camp, mendirikan flying camp itu sampai dengan ke jalur itu nggak jauh. Mungkin hanya beberapa meter lah, hanya 50 meter lah pada saat dia jalan tuh. Kalau misalkan terus ke arah kanan udah pasti melintasi jalur itu gitu. Dan jalur itu banyak pohon besar pada saat dia lewat atau tumbang segala macam pasti ada bekasnya gitu kan. Tapi saya turun nggak nemuin bekas itu. Ini bener nggak sih gitu kan. Ya sudahlah, tanpa saya ngerasa penasaran yang lebih jauh, saya putusin untuk turun. Dan karena udah ketakutan 2 hari, saya turun lah pokoknya lah, pulang gitu. Pokoknya saya nyatain pulang gitu. Udah turun sampai Simpang Bajuri, saya ambil air dulu karena saya lapar, saya masak lagi. Saya masak Simpang Bajuri, saya makan. Habis saya makan, saya packing. Mau turun ke bawah. Kok jalur nggak ada gitu? Maksudnya jalur nggak ada tuh jalur yang harusnya saya pakai untuk naik dan untuk turun gitu, menuju ke pintu rimba. Masalah. Itu nggak ada, tertutup. Yang saya lakukan lagi-lagi kayak melalui atau saya mau turun ke Gunung Sumbul atau ke hutan Sumbul, saya coba ikat tali rapia. Saya coba jalur A, jalur yang pertama. Saya lewatin, saya 5 langkah, saya ikat, saya lihat bahwa ini bukan jalur, saya balik lagi, saya copotin lagi tali rapianya. Saya coba jalur yang satunya, saya ikat, jalur 5 langkah, saya ikat. Sampai saya merasa bahwa, ini bukan jalur, saya balik lagi. Ini gimana gitu kan, saya udah coba beberapa jalur, dan nggak ada gitu, nggak ada jalurnya gitu. Saya langsung berpikir, udahlah. Mungkin capek atau apa, istirahat dulu deh. Mungkin nanti aja turunnya nunggu teman-teman yang di atas gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang di atas itu tendanya ada di Simpang Bajuri. Ada 2 tenda di situ.
Ya, mereka tuh 5 orang, ada 2 tenda di situ. Udahlah, sambil nungguin mereka turun deh gitu lah. Udah akhirnya saya istirahat di situ segala macam. Siang itu mereka turun. Siang mereka turun di bawah, terus ya ngobrol lagi. Lah bang, belum jadi pulang? Oh belum bang, nanti aja, masih agak santai, belum terlalu pengen pulang, atau masih siang. Udah akhirnya mereka ngobrol, akhirnya ngobrol lagi sama mereka. Ngobrol sama mereka, terus ngecek sama mereka. Udah jam 2:30. Wah, jam 2:30 sore. Mereka ada yang bawa jam gitu. Terus gimana? Ayo turun bareng deh kalau gitu. Wah bang, kita mau lintas. Wah, lintas ke mana? Ke Kawaratu, terus ke Pasir Rengit. Oh boleh turun Bogor? Iya turun Bogor. Ah yaudah deh, mau gabung. Oh yaudah ayo. Gitu kan. Diajak gabung sama mereka. Ya sudahlah, diajak gabung. Akhirnya santai-santai di situ, packing. Jam 4 sore kita jalan menuju ke arah Kawaratu. Sampai helipad tuh sekitar 4:30 tadi sore ya. Temennya ada nyeletuk. Cuy, gimana kalau kita semalam lagi di sini? Saya langsung, ya Allah, kenapa lo di helipad lagi gitu kan? Wah tapi jauh jalur airnya, kata yang satunya gitu. Jauh airnya. Gitu. Ya wis, di sono kan ada kali, pinggir kali aja kita ngecamp. Ya udah, nggak apa. Terus nanya, lo gimana mau ikut nggak? Ya wis, oke deh, gue bilang gue mau. Ya udah, jalan sampai ke, jadi waktu saya ngecamp tuh di helipad, dari helipad ke kali itu sekitar 5 menit lah. Jalan ke pinggir sungai, sebelum sungai itu ada beberapa area ya, 2 area kalau nggak salah. Sekarang tuh jadi 4 area tempat camp. Kalau dulu masih 2 lah, masih belum banyak area. Akhirnya kita mutusin ngecamp di pinggir sungai gitu, pinggir kali. Pada saat pengen melintas sungai, itu ada area camp. Mereka ber-5, saya sendiri, jadi kita ber-6 totalnya. Kita putusin ngecamp di situ sekitar jam 5, kita diriin set, jadi ngambil air gampang segala macam. Masak malam kayak gitu biasa, normal. Habis masak, ngobrol. Kalau zaman dulu kan enak banget kalau ketemu anak gunung ya ngobrol lah sih, karena kita udah masih belum punya handphone ya, dulu mungkin tenarnya masih pager atau mungkin hanya orang-orang kaya yang punya handphone. Dan bahkan kamera pun saya nggak punya segala macam. Masih barang mahal lah untuk dibilang kamera tahun 2000-an itu masih barang mahal. Oke, malam ya bisa ngobrol sampai tengah malam, nggak nyampe tengah malam batu, pokoknya malam sampai jam 9 atau jam 10 malam ngobrol. Kita putusin ya udah istirahat biar besok kita bisa lanjut. Oke. Mereka tidur di tenda mereka dan saya tidur di tenda saya sendiri. Tidur. Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya nggak diganggu kayak 2 hari yang lalu. Awal mulanya panas, terus ada kejadian aneh. Malam kedua awal mulanya panas dan ada kejadian aneh. Mudah-mudahan hari ini saya nggak sendirian. Saya sama teman-teman baru 5 orang. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu lagi. Kalaupun ada yang mengganggu, saya sudah tidak terlalu takut seperti dua malam selanjutnya. Berarti malam ini malam Senin, malam ketiga itu malam Senin saya di situ. Saya coba tidur, rebahan, saya coba miringin badan, dan akhirnya lagi-lagi panas lagi. Apa yang terjadi di panas siang hari ketiga? Tungguin cerita selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.